Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Salsabila dengan nomor BP 1910612042. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan kembali salah satu materi pada mata kuliah Teknologi Penentasan dan Pemulihan Ternak Unggas, yang mana dosen pengampu saya adalah Ibu Profesor Dr. Insinyur Hajah Husmaini MP. Dan pada kesempatan kali ini, saya memilih materi tentang perkembangan embrio pada ternak unggas. Baiklah, langsung saja saya akan mencoba menjelaskan materi yang saya pilih pada kesempatan tugas praktikum kali ini untuk mempertahankan jenis ataupun spesiesnya. Hal itu dimaksudkan agar dapat tetap bertahan hidup di muka bumi. Proses mempertahankan jenis itu dikenal atau disebut dengan proses reproduksi atau perkembangbiakan. Setiap jenis hewan memiliki cara reproduksi yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Pada hewan avertebrata, proses reproduksi masih sederhana. Sedangkan pada hewan vertebrata, proses reproduksi itu lebih kompleks dan melibatkan banyak organ reproduksi. Proses reproduksi pada hewan vertebrata tersebut didukung oleh sejumlah hormon pada reproduksi, sel-sel kelamin, saluran reproduksi, dan sejumlah hormon-hormon lainnya. Salah satu peristiwa yang terjadi dalam reproduksi adalah rangkaian tahapan perkembangan ataupun perubahan janin atau embrio yang terjadi dari tahapan morula, blastula, gastrula, neurula, dan organogenesis. Sedangkan untuk ayam sendiri, dia berbeda dengan mamalia karena memiliki perkembangan embrio yang terjadi di luar tubuh induknya atau disebut dengan perkembangan secara eksternal di luar tubuh induknya. Selama perkembangan dalam telur, embrio memperoleh makanan dari telur itu sendiri, yang mana perkembangan embrio ayam tersebut juga tidak dapat dilihat secara kasat mata, maka dari itu harus dibantu oleh alat yang disebut dengan candler. Dan proses pengamatan telur atau embrio ayam tersebut disebut dengan proses candling. Biasanya candling dilakukan pada hari ke-7 dan hari ke-18 dalam inkubator atau mesin penghangat atau mesin tetas dengan tujuan pada hari ke-7 yaitu menseleksi telur yang infertil atau tidak ada embrio sama sekali, dan hari ke-12 yaitu menyeleksi embrio yang mati. Dalam perkembangannya, embrio dibantu oleh kantung kuning telur, amnion, dan allantois. Dinding kantung kuning telur dapat menghasilkan enzim yang berfungsi mengubah isi kuning telur sehingga mudah diserap oleh embrio. Sedangkan amnion berfungsi sebagai bantalan, sedangkan allantois berfungsi sebagai pembawa oksigen ke dalam embrio, menyerap zat asam dari embrio, mengambil sisa-sisa pencernaan yang terdapat dalam ginjal, dan menyimpannya dalam allantois, serta membantu mencerna albumen yang ada pada ayam, pada telur ayam tersebut. Dan untuk pada suhu dan kelembapan yang tepat atau ideal, anak ayam akan menetas di hari ke-21. Baiklah, berikut saya akan menampilkan cuplikan video singkat tentang perkembangan embrio atau janin yang terjadi pada telur ayam selama 21 hari.
Urutan perjalanan terbentuknya sebutir telur pada saluran reproduksi ayam betina adalah sebagai berikut. Yang pertama itu di infundibilum atau papilon, yang mana panjangnya 9 cm yang berfungsi untuk menangkap ovum yang telah matang. Bagian ini sangat tipis dan mensekresikan sumber protein yang mengelilingi membran vitelin pada ovum betina. Kuning telur berada di bagian ini berkisar 15-30 menit sebelum waktu ovulasi. Pembatasan antara infundibilum dan magnum dinamakan sarang spermatozoa sebelum terjadinya pembuahan. Yang kedua itu ada fase magnum, yang mana bagian yang terpanjang yang ada pada oviduk betina sepanjang kurang lebih 33 cm. Magnum tersusun dari granula tubular yang sangat spensibel. Sintesis dan sekresi putih telur terjadi pada bagian magnum ini. Mukosa dan magnum tersusun dari sel gobelet. Sel gobelet mensekresikan putih telur kental dan cair. Kuning telur berada di dalam magnum untuk dibungkus, sedangkan putih telur selama 3,5. Yang ketiga itu ada fase ismus atau fase untuk mensekresikan membran atau selaput pada telur. Panjang saluran ini adalah sekitar 10 cm dan telur berada di sini sekitar 1 jam 15 menit hingga 1,5 jam. Ismus merupakan bagian depan yang berdekatan dengan magnum yang berwarna putih, sedangkan panjang 4 cm di belakang atau terakhir merupakan bagian yang mengandung banyak pembuluh darah sehingga memberikan warna yang merah pada ismus. Bagian yang keempat adalah uterus, yang mana uterus ini juga dikenal sebagai glandula kerabang telur. Panjangnya itu kurang lebih 10 cm, yang mana pada bagian ini terjadi dua fenomena, yaitu dehidrasi putih telur atau plumping, yang kemudian terbentuknya warna kerabang atau warna cangkang pada telur. Warna kerabang telur terdiri dari atas sel porfirin yang akan terbentuk pada bagian ini. Di bagian akhirnya adalah mineralisasi kerabang telur. Lama mineralisasi itu terjadi antara 20 hingga 21 jam. Lalu ada fase kelima atau organ kelima adalah vagina, yang mana bagian ini hampir tidak ada sekresi di dalamnya. Tidak ada sekresi pembentukan telur sama sekali kecuali pembentukan kutikula. Telur melewati vagina dengan cepat, yaitu sekitar 3 menit, yang kemudian telur tersebut akan dikeluarkan atau oviposition, dan hal tersebut terjadi setelah 30 menit penularan kembali dan terjadinya ovulasi. Yang terakhir adalah fase kloaka ataupun saluran kloaka, yang merupakan bagian paling ujung dari induk atau saluran tempat mengeluarkan telur tersebut. Total waktu untuk pembentukan sebutir telur adalah sekitar 25-26 jam. Ini salah satu penyebab mengapa ayam tidak mampu bertelur lebih dari 1 butir per harinya. Di samping itu, saluran reproduksi ayam betina bersifat tunggal, yang mana juga itu artinya hanya oviduk bagian kiri yang mampu berkembang atau yang dapat melakukan proses fertilisasi antara sel sperma dengan sel ovumnya. Padahal ketika ada benda asing seperti yolk atau kuning telur dan segumpal darah, ovulasi tidak dapat terjadi. Proses pengeluaran telur diatur oleh hormon oksitosin dan pituitaria pada bagian belakang. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya tentang penetasan telur pada ayam. Saya mohon maaf jika masih banyak terdapat kesalahan kata dan kesalahan dalam penyampaian. Mohon bimbingan juga dari Ibu. Maka dari itu saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum